Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Talita Rafakila dari SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Perkenalkan, saya Diah Putri Kusuma Wardani dari SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Dan kami berdua mengikuti lomba podcast MA Award tahun 2022. Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat datang di Invikes, Innovative School Podcast. Dimana lagi nih kalau bukan di SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman di rumah? Aku doain sehat ya, soalnya sekarang tuh lagi musim-musimnya pancaroba nih. Kalau dia sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah nih, kabarku baik-baik aja. Ya mungkin memang sih pada beberapa hari terakhir ini ya rasanya kayak cuaca tuh kayak lagi agak kurang mendukung nih, tiba-tiba panas, tiba-tiba mendung. Dingin. Iya bener banget. Tapi sejauh ini alhamdulillah aku baik-baik aja. Kalau kamu gimana nih, Tal? Kalau aku sih alhamdulillah baik-baik aja ya. Walaupun musimnya ini bikin orang gak enak badan ya, tapi kita alhamdulillah masih bisa ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman Invikes. Bener banget tuh. Nah teman-teman, kalau nggak salah ini setauku ya, dia ini pertama kali podcast loh. Gimana nih perasaannya? Waduh, sekarang kamu betul harus megang tanganku nih. Waduh, harus dipegang ini ya. Iya. Kok dingin banget? Ini Gimana faktornya gara-gara kamu grogi atau kamu kena AC ini? Wah, kecampur nih kayaknya dua-duanya, sama-sama grogi ya, tapi Asia iya, tapi kayaknya aku nggak pengen begitu grogi sih, tapi memang namanya juga pertama kali pasti grogi. Waduh, tapi kita nggak boleh grogi loh. Oke. Namanya juga masih pertama kali nih ya, Tal. Pasti yang namanya grogi ini wajar dong. Ya, grogi itu emang wajar ya teman-teman. Tapi jangan sampai groginya itu merusak apa yang mau kalian lakukan. Nah, ini nih berhubungan sama tema kita kali ini. Apa itu? Take it or leave it. Nah, dia, apa sih yang terlintas di pikiran kamu kalau aku sebutin itu? Aku nih ya mikirnya kamu tadi ngasih aku pilihan. Waduh, padahal bukan loh. Ya kan, jebak. Makanya aku pas dengar take it or leave it, Talita ini ngasih aku pilihan apa? Enggak, tapi kalau misal berdasarkan dari aku ya, aku artikan aja. Kalau take it ya artinya berarti kan mengambil. Kalau leave it ini berarti meninggalkan. Mungkin aku mikirnya ini lebih aku jelasin ke meninggalkannya aja ya. Oke, leave it. Aku harus meninggalkan rasa grogiku. Nah, bener. Oke, benar-benar supaya aku bisa ngobrol lebih nyaman nih sama kamu. Makanya aku harus meninggalkan rasa grogiku tadi. Iya. Bener atau enggak nih penjelasannya? Bener kok, bener. Oke, tapi aku pengen mendengar penjelasan lagi nih lebih lanjut dari kamu. Soalnya masih kayak ada abu-abu gitu ya. Oke, karena masih abu-abu ya teman-teman. Aku aja yang jelasin gimana. Nah, aku ngambil tema take it or leave it ini ya. Untuk take sendiri kan artinya mengambil ya teman-teman. Kalau leave artinya membuang. Nah, aku ngambil tema ini tuh agar kita semua nggak nyanyiakan semua kesempatan, agar kita itu nggak nyesel nantinya. Makanya itu take, ambil kesempatanmu, dan waktu kamu mengambil kesempatan itu, kamu harus membuang semua rasa takutmu. Kamu harus leave semua rasa takut, semua rasa grogi, agar nantinya kamu gak ada kesalahan waktu ngambil kesempatan itu. Nah, kalau aku jelasinnya kayak gini, kamu udah paham gak sih tentang take it or leave it? Oke, aku udah paham nih, aku udah ada gambaran ke depannya kita akan bahas apa nih. Aduh, apa tuh? Mungkin kita akan bahas tentang kita harus mengambil kesempatan ya sebagai anak muda sekarang, dan kita harus meninggalkan rasa takut kita sebelum kita ngambil kesempatan tadi biar kita bisa maju lebih baik ke depannya. Nah, teman-teman, bener nih apa yang dikatain dia. Nah, karena dia udah paham nih ya teman-teman, boleh dong kita tanya ke dia, kamu ada pengalaman gak sih, Dit? Mungkin tentang tema kita waktu kamu jadi ketua kelas atau ketua panitia, ketua penyelenggara, ada nggak kira-kira? Ada. Aku punya pengalaman ini sekitar SMP kelas 7. Kita tuh kan SMP kelas 7 nih baru masuk nih ya. Dan kita tuh pasti dalam suatu kelas butuh nama struktur kelas. Dan di struktur kelas tadi nih ada tingkatan tertinggi, yaitu ketua kelas. Kita butuh ketua sekretaris kelas. bendahara gitu. Iya, bener banget. Ketua kelas tadi gunanya buat mengkoordinir kan, Agar semuanya tentram, agar semuanya teratur. Bener banget. Nah, maka dari itu pada saat ditawarin nih jadi ketua kelas,
aku pada saat itu tuh aku nggak mau ngambil aku hampir nggak ngambil loh jadi ketua kelas. Grogi ya? Ya bener banget, grogi, dan aku tuh takut. Pada saat itu aku juga nggak paham kan bahasa teman-temanku apa. Aku orang anak rantau, kebetulan aku rantau dari Kalimantan, jadi agak jauh paham banget ya. Oh iya, dia ini rantaunya dari Kalimantan loh, dari Kalimantan ke Jawa. Jauh banget gak sih? Iya jauh, makan karena jauh tadi kan otomatis aku gak paham bahasa Jawa tuh gimana, maka aku takut jadi pemimpin. Pada saat aku takut jadi pemimpin kelasku, aku tidak paham bahasa teman-temanku. Nah tapi kalau misal aku pikir-pikir ya, kalau misal aku mikirkan rasa ketakutanku aja, mungkin kayak aku gak bakal maju gak sih. Memang dari itu aku stuck di tempat. buang. Aku buang karena kalau misal aku nggak buang rasa takutku tadi, aku bakal stuck nih di tempat kayak kamu tadi. Makanya itu ada yang pernah bilang itu kita itu nggak boleh nyaman di zona aman. Bener banget, kita nggak boleh nyaman di zona itu aja. Maka dari aku keluar, terus aku kayak mengajukan diri buat jadi ketua kelas, dan alhamdulillah aku terpilih jadi ketua kelas. Mungkin memang pada situ ada beberapa masalah di dalam kelas segala macam, dan itu wajar. Jadi kita harus bisa saling melewatinya aja lah gitu. Oke. Nah kalau kita ini kan kader Muhammadiyah ya. Nah kalau di Muhammadiyah sendiri kamu pernah nggak ikut organisasi gitu? Kalau di Muhammadiyah nih ya, aku kebetulan dulu juga pernah sempat ikut IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. IPM? Iya. Kamu di situ ada kendala-kendala nggak sih pasang surutnya? Ada. Kalau dari aku sendiri, mungkin lebih condong ke aku takut untuk menyampaikan pendapatku, menyampaikan suaraku. Aku takut. Karena pasti kalau kita berpendapat nih ya, ada yang namanya perbedaan pendapat. Ada pendapat kita tuh ditolak orang. Ada orang yang memiliki pandangan lain sama kita. Aku pada saat itu tuh takut banget nih menghadapi hal-hal kayak gitu tuh. Aku kayak, aduh, nanti kalau misal aku ditolak nih gimana? Kalau misal aku ditolak ide-ideku, aku takut. Padahal seharusnya nggak perlu takut. Iya. Tinggal dilewati aja. Pasti nanti waktu itu kamu mikirnya, duh malu nih kalau nanti ketolak, kalau nanti dikatain gini. Iya bener banget, dan kalau ketolak itu malu kan. Maka dari itu, karena malu tadi, aku hampir mau menyerah. Malah aku juga hampir mau menyerah banget jadi anggota IPM pada saat itu. Padahal nggak usah nyerah kali, namanya juga kita belajar kan. Pasti kita berorganisasi. Emang ya teman-teman, organisasi itu berat memang, banyak tanggung jawabnya. Benar banget. Dari kita pikul tanggung jawab tadi, dari organisasi itu kita mulai belajar banyak hal tapi seberat-beratnya tadi aku yakin pasti kita bisa melewati. Aku nih nemu kutipan yang sesuai banget dengan apa yang kita lagi bicarain sekarang. Apa itu? Coba kamu tebak. Beliau ini adalah Bapak Pandu Hizbul Waton. Bapak Pandu Hizbul Waton, Jenderal Sudirman nggak sih maksudnya? Bener banget. Waduh, bener. Beliau pernah ngomong seperti ini. Sungguh berat jadi kader Muhammadiyah. Ragu atau bimbang lebih baik pulang. Oke, aku di situ pada saat membaca kayak, ini maksudnya apa ya? Ya, maksudnya apa sih kalau boleh tahu? Oke, aku jelasin ya. Oke. Kita ini kan sebagai kader Muhammadiyah berarti kita memikulkan tanggung jawab sebagai pelanjut masa depan Muhammadiyah. Otomatis itu banyak aja terjalan, tikungan, belokan, segala hal yang akan kita lalui ini ke depannya. Tapi walaupun seberat-beratnya itu pasti kita bisa melewati menurutku. Karena kita tuh kunci utama kita melewati hal-hal tersebut tuh nggak boleh ragu atau bimbang. Pasti kalau kita ragu atau bimbang ya kita langsung ada perasaan ingin menyerah, ingin kita balik ke titik awal. Bener banget, imannya goyah. Jadi kayak kita tuh udahlah aku mau stop aja di sini, aku mau berhenti. Padahal nggak boleh. Padahal nggak boleh. Sayang banget. Iya bener banget, sayang banget. Maka dari itu, karena kita ini masih anak muda nih ya, masih masa muda, jadi hal seperti itu wajar. Kalau misal kita lewati merasa berat, merasa capek dan segala macam, ingin menyerah, gak apa-apa kita ingin menyerah. Tapi lebih baik kita istirahat daripada menyerah. Kalau gitu menurut aku gitu sih. Wah, kalau dari dia ada nggak sih tips-tips yang mau disampaikan ke teman-teman Infikes biar nggak grogi gitu? Kalau dari aku nih ya, buat teman-teman Infikes dan juga buat kamu, buat aku juga. Oke. Kalau dari aku kuncinya satu, kalau grogi. Pikirkan deh, kalau misalnya kita grogi, bisa jadi hal-hal yang seharusnya kita jalankan ini jadi baik malah berantakan, malah kacau balau. Jadi lebih baik hilangkan rasa grogi itu supaya kita tuh lebih nyaman menjalani hal tadi, supaya hal tersebut tuh bisa menghasilkan sesuatu yang baik gitu loh, Tal. Okay. Kalau misalnya kita grogi kan pasti awalnya aja udah kita grogi nih, udah ketakutan. Gimana akhirnya? Iya, benar banget.
aku pengen tahu nih, kan tadi itu tips dari aku nih ya, cara dari aku. Kalau dari kamu nih pesan atau tips gitu buat teman-teman Infikes, buat aku juga lah. Kalau tips dari aku ya teman-teman, mungkin hampir sama nih kayak dia. Cuman pesan dari aku dikit kok. Tipsnya itu mungkin kalian perlu memasukkan dalam mindset kalian ini, kalian itu nggak boleh grogi. Grogi itu bakal merusak segalanya. Jadi apapun yang kalian rencanakan, tapi kalian nanti grogi, nanti mesti jalannya nggak sesuai sama apa yang kalian inginkan. Bener banget. Waduh, kelihatannya kita udah memakan banyak waktu nih ya. Nggak kerasa udah lama nih teman-teman. Udah, aku masih pengen ngobrol loh sama kamu. Tapi jujur aku juga. Kita ngobrol di luar lagi. Ya boleh tuh. Oke. Nah, sebelumnya terima kasih banyak nih ya dia udah mau diajak ngobrol-ngobrol bareng aku sama teman-teman Infikes. Terima kasih banyak juga buat Talita sudah mau ngajak aku nih dalam diskusi kali ini sama teman-teman Infikes. Ditunggu nih ya selanjutnya juga. Oke, aku juga gak sabar kok. Nah, teman-teman, pesan dari kita, jangan lupa ambil kesempatanmu dan buang semua rasa takutmu. Take it or leave it. Aku Talita. Dan aku Dia. Kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.